Salam sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur oleh karena kita ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Saya pribadi bersyukur oleh karena saya boleh jumpa dengan saudara-saudara pada pelajaran yang ke-12 pada minggu ini. Sahabat firman, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kepikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Sedia kami akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kebutuhan terbesar adalah kehadiran Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Dan firman akan memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Luar biasa, ayat inti, informasi rohani yang sangat luar biasa yang kita bacakan pada hari ini. Ada kalimat yang mengatakan karena kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sahabat firman, ini menunjuk kepada sifat rohani dari perjanjian baru. Dan ini merupakan perjanjian permanen terakhir antara Allah dan umat manusia. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah mereka harus membuang semua ketakutan, sahabat firman. Mereka juga harus membuang kebiasaan yang suka mengeluh dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Dan yang dilakukan oleh orang percaya adalah hidup beriman walaupun tidak mudah. Dan tidak akan menjadi lebih mudah, sahabat firman. Semakin hari kita dekat dengan Yesus, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, sahabat firman. Namun kita harus menyerahkan diri pada Dia. Apa tanggapan yang tepat yang diambil oleh orang-orang percaya zaman perjanjian baru? Di dalam ayat inti kita, saudara perhatikan, inilah tanggapan orang-orang percaya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28 bagian B. Ini adalah satu kehidupan pelayanan dan rasa syukur untuk anugerah yang tak tertandingi dari Allah Tritunggal bagi manusia yang berdosa. Ibrani pasal 13 ayat 15 ayat 21, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita perlu ingat ini, sahabat firman. Ada pernyataan rohani yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 12 bahwa kita diselamatkan untuk melayani dan melayani keluarga iman. Wah, sangat luar biasa pernyataan rohani ini. Ya, sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari firman Tuhan pada minggu ini, kita dapati beberapa poin penting yang kita akan pelajari. Poin yang pertama adalah Bukit Sion. Sahabat firman, Bukit Sion adalah suatu pertemuan, tempat pertemuan yang menyenangkan.
Yang berikut, Bukit Sion adalah satu tempat pertemuan penghakiman. Nah, mari kita lihat. Di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, informasi rohani yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 22 ini adalah Bukit Sion adalah tempat di mana Yerusalem baru ada dan tabut Allah itu ada. Yang berikut sahabat-sahabat firman, Bukit Sion menjadi sinonim dari rumah Allah, tempat tinggal Allah. Dan di sana juga ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia menyediakan tempat bagi barang siapa yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dalam Mazmur pasal 9 ayat 11, Mazmur 84 ayat 7, dan Mazmur 134 ayat yang ketiga. Bukit Sion ini adalah tempat bertemu, tempat pertemuan antara Allah dengan umat yang sisa. Yesaya 37 ayat 32, Wahyu 14 ayat 1. Nah, sahabat firman, siapa mereka umat yang sisa ini? Mereka adalah jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Mereka adalah roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam informasi rohani ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Informasi yang kedua tentang Bukit Sion adalah suatu tempat pertemuan penghakiman. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, penghakiman adalah kabar baik bagi mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mengapa? Karena tuduhan terhadap mereka ditolak. Dan masa depan yang gemilang disediakan Allah bagi mereka. Sangat luar biasa. Dan penghakiman di Sion mengingatkan kita pada penglihatan Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pada saat itu anak-anak Allah yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan disempurnakan. Efesus pasal 4 ayat 3, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita hadir dalam penghakiman dalam roh. Dalam 1 Korintus 5 ayat 3, melalui Yesus anak manusia, di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Ingat ini sahabat firman, bahwa setelah penghakiman berakhir, Yesus Kristus akan menerima kerajaan. Dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Kemudian dia akan kembali untuk memberikan kerajaan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Ya. Dalam Daniel 7 ayat yang ke-27. Ketika Yesus akan datang kedua kali, apa yang akan tergoncangkan? Ibrani 12 ayat 26 firman Tuhan. Satu kali lagi aku menggoncangkan bumi. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, saudara-saudara, merupakan kehancuran akhir, ya. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua,
merupakan kehancuran akhir bagi orang-orang jahat. Dalam Yesaya 13 ayat 13, Yesaya 24 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Siapa orang jahat ini, saudara sahabat firman? Orang jahat adalah orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, walaupun sudah mendengarkan firman Tuhan, namun tidak membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ini tergolong orang jahat, saudara sahabat firman. Siapa tentara langit di langit, dan siapa raja-raja bumi di atas bumi? Mari kita lihat, saudara-saudara, Alkitab akan memberikan informasi bahwa mereka adalah orang-orang yang akan diguncang. Siapa mereka? Setan, yang berikut para malaikat, dan yang berikut adalah orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Ini yang mereka akan mendapatkan goncangan, akan tergoncang, ya, akan tergoncang, akan digoncang. Dan bersama dengan semua orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, sahabat firman. Begitu mereka tergoncang, janji Bapa kepada Yesus akan terpenuhi, karena semuanya akan berada di bawah kekuasaannya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 13, Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Sangat luar biasa, sahabat firman, informasi rohani yang kita dapati dalam pelajaran yang ke-12 ini. Mari kita lanjut, sahabat firman. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, siapa mereka yang tidak tergoyahkan? Ibrani 12:28 firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat inti kita. Yang mereka yang tidak tergoyahkan adalah mereka yang menerima kebenaran Yesus. Mereka yang mempercayai Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, mereka akan dibenarkan dan diampuni oleh Yesus, dan mereka tidak akan digoncang. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, Mazmur 112 ayat yang ke-6. Ingat, sahabat firman, di sisi lain bumi akan digoncang dan diubah. Wahyu pasal 21 ayat 1. Itu akan menjadi rumah, ya. Namun orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak akan tergoyahkan karena mereka ada di rumah. Rumah yang disediakan Allah bagi orang percaya, orang yang menerima Dia. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, di kerajaan ini yang tidak akan tergoncangkan. Karena kerajaan ini milik Yesus. Lalu Yesus akan membaginya dengan kita. Jadi kerajaan ini milik Yesus. Yesus akan mempercayakan kerajaan itu kepada barang siapa yang menerima Dia sebagai juru selamat dan menjadi milik kita bersama. Kota Allah, sahabat firman, adalah kediaman yang maha tinggi dan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, dan kota itu tidak akan goncang. Mengapa? Karena Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur pasal 46 ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat yang ke-12. Ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, apa yang perlu kita buat? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada beberapa poin penting yang saya akan mau sampaikan mengakhiri pelajaran kita.
Poin yang pertama, sahabat firman. Ketika kita baca Ibrani pasal 13 ayat 15. Ini merupakan dorongan dari Paulus. Paulus mendorong umat Tuhan. Paulus mendorong kita untuk mengucap syukur, sahabat firman. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 8. Marilah kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Cara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah adalah, sahabat firman, meninggalkan, ya, membebaskan diri dari kebencian, membebaskan pikiran dari iri hati. Sehingga ketika kita mempersembahkan diri dengan kudus dan berkenan kepada Allah. Informasi rohani terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Poin yang kedua adalah, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, apa respons kita dari segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya? Dalam Mazmur pasal 15. Respon kita adalah ingin melakukan kehendak Tuhan dengan menjalani kehidupan yang benar. Amin, saudara. Itulah respon saudara dan saya. Yang berikut, perbuatan baik yang digerakkan oleh kasih kita kepada Allah di dalam Roma pasal 13 ayat 8. Kasih kita kepada Allah dan kepada sang manusia ini bukan hanya dengan perkataan, sahabat firman, tetapi khususnya dengan perbuatan, disertai dengan perbuatan, sahabat firman. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang kelima dan ayat yang ke-16. Kasih kepada Allah adalah mempercayai Yesus, mengakui Yesus, dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itulah kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama manusia adalah saling menolong, saling menghargai, saling memberi semangat, dan saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan informasi rohani yang luar biasa dari pelajaran yang ke-12 ini. Namun kami menyadari bahwa kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti akan firman ini. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan menuntun kami untuk mengambil keputusan saat ini untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.